Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syakwina Gaisani Nuryadin dengan NPM 1703 1024 0035. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah refleksi yang berangkat dari video YouTube berjudul Seri Memahami Manusia. Sebuah topik yang sangat dekat dengan profesi yang sedang kita tekuni, yaitu pekerjaan sosial. Pekerjaan sosial adalah profesi yang berakar pada satu hal utama, yaitu manusia. Tapi di tengah rutinitas akademik, tugas, bahkan intervensi lapangan yang mungkin akan kita jalani, ada pertanyaan penting yang perlu kita renungkan bersama. Sudahkah kita benar-benar memahami manusia? Memahami manusia bukanlah tugas yang sederhana. Manusia itu kompleks, penuh warna, perasaan, pengalaman, dan keyakinan. Manusia bukan sekedar objek statistik, bukan hanya penerimaan manfaat dari program, dan tentu bukan hanya masalah yang harus diselesaikan. Namun, justru karena kompleksitas inilah pemahaman yang utuh tentang manusia menjadi sangat penting. Kita tidak bisa menyusun kebijakan, merancang program, atau memberikan intervensi yang relevan jika kita tidak memahami siapa yang sedang kita hadapi. Bahkan empati pun hanya akan menjadi slogan jika tidak dibarengi dengan pemahaman yang mendalam. Sejarah ilmu pengetahuan mencatat banyak paradigma besar yang mencoba menjelaskan manusia. Rasionalisme, positivisme, behaviorisme, humanistik, dan banyak teori lainnya lahir dari upaya untuk memahami perilaku manusia. Namun meskipun beberapa berhasil menjelaskan sebagian aspek, banyak di antaranya yang ternyata tidak mampu menangkap keseluruhan eksistensi manusia. Hal ini terjadi karena kita seringkali terjebak dalam kepercayaan bahwa segala hal bisa dan harus dijelaskan dengan logika, bahwa semua fenomena manusia bisa dibuktikan secara empiris dan harus tunduk pada rasionalitas. Padahal otak manusia sendiri memiliki batas. Contohnya, teori-teori barat yang seringkali menekankan sisi rasional dan empiris. Mereka memang memberikan kerangka berpikir yang sistematis, tapi di saat yang sama mereka seringkali mengabaikan sesuatu yang lebih dalam, seperti makna hidup, spiritualitas, bahkan ketahanan batin yang kadang tak terlihat di permukaan. Sebagai mahasiswa pekerjaan sosial, atau nanti saat kita menjadi praktisi, kita perlu menyadari bahwa manusia bukan hanya makhluk yang observable, yang bisa kita ukur dan kita amati. Manusia juga conceivable, yang bisa dirasakan, dipahami, dan lebih dari itu, manusia juga memiliki sisi yang unconceivable, yaitu aspek-aspek yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya, tapi nyata terasa dalam kehidupan sehari-hari, seperti rasa takut, harapan, keajaiban hidup, atau spiritualitas dengan Tuhan. Disinilah pentingnya worldview atau cara pandang kita terhadap manusia, karena cara kita memandang manusia akan menentukan bagaimana kita memperlakukan mereka. Jika worldview kita sempit, melihat manusia hanya dari sisi ekonomi, sosial, psikologi saja, maka cara kerja kita pun menjadi terbatas. Tapi jika kita membuka cakrawala, melihat manusia sebagai makhluk spiritual yang memiliki fitrah, maka pendekatan kita akan berubah. Kita tidak hanya hadir untuk menyembuhkan yang rusak, tapi juga untuk menghidupkan kembali apa yang telah lama padam. Fitrah, menurut Al-Qurtubi, adalah kesucian jiwa dan rohani, sesuatu yang sudah Allah titipkan dalam diri manusia sejak awal. Fitrah adalah kompas batin yang membuat manusia punya kecenderungan untuk mengenal penciptanya dan berbuat baik. Dan saat manusia terpuruk atau mengalami disfungsi sosial, bisa jadi itu bukan karena hilangnya fitrah, tapi karena fitrah itu tertutup oleh trauma, oleh tekanan sosial, atau karena hilangnya makna dalam hidup. Inilah alasan mengapa pendekatan biopsikososial saja tidak cukup. Apalagi dalam konteks masyarakat Indonesia yang bukan masyarakat yang sepenuhnya individualis atau sekuler. Kita ini tumbuh dalam kultur yang spiritual, penuh nilai, dan sangat berlapis. Maka pendekatan dalam pekerjaan sosial pun harus mencerminkan itu. Sudah waktunya kita mengintegrasikan pendekatan spiritual dalam setiap tahapan pekerjaan sosial. Bukan hanya untuk menghakimi atau menggurui, tapi untuk menyentuh sisi terdalam manusia. Sebab tidak semua luka bisa sembuh dengan bantuan ekonomi, dan tidak semua masalah sosial bisa diselesaikan dengan logika.
Kadang yang mereka butuhkan adalah teman bicara. Kadang yang mereka rindukan adalah harapan. Dan seringkali yang mereka cari adalah jembatan untuk kembali percaya pada diri sendiri, pada orang lain, dan pada kehidupan. Keberfungsian sosial bukan hanya soal mampu bekerja atau memenuhi kebutuhan dasar, tapi juga soal kemampuan untuk bangkit, menjalani peran dengan bermakna, dan menyambung kembali relasi yang putus, baik itu relasi dengan diri, dengan lingkungan, maupun dengan Sang Pencipta. Sebagai calon pekerja sosial, mari kita refleksikan. Apakah kita hanya membantu seseorang agar tetap hidup? Atau kita juga hadir untuk membantu mereka menghidupi hidupnya kembali dengan lebih utuh, lebih sadar, dan lebih berdaya? Demikian refleksi yang bisa saya sampaikan mengenai video seri Memahami Manusia. Semoga bisa menjadi bahan renungan kita bersama dan mendorong kita untuk menjadi pekerja sosial yang tidak hanya paham teori tapi juga punya kedalaman hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah.